Saudara, pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai teknik berutang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan topik utang lainnya. Di era saat ini memang teknologi tentu memudahkan kita untuk dapat modal bantuan finansial. Salah satunya mungkin utang juga. Nah, tak jarang kemudahan seperti ini justru membuat kita mudah juga terjerat dalam lilitan utang. Jika sudah terjadi, lantas bagaimana teknik agar kita bisa lepas dari lilitan utang atau bahkan terhindar di kemudian harinya di masa depan? Pagi hari ini kita akan bahas bersama pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing, Tung Desem Waringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Nah, sebelum kita membahas hal ini, saya mau mengingatkan kembali kepada Anda, saudara, Anda berkesempatan untuk mendapatkan rangkuman Financial Revolution Seminar selama 3 hari penuh senilai Rp5.800.000 dengan mengirimkan foto Anda ketika menyaksikan tayangan pagi hari ini dengan tag ke akun Instagram @sapaindonesia_kompastv dan juga @tungdesemwaringin.tdw. Jadi silakan berpartisipasi pagi hari ini. Pak Tung, ya. Kita kembali lanjutkan bahasan mengenai utang. Yes. Nah, jika kemarin kita sudah bahas teknik-teknik untuk berutang, ya. Nah, hari ini menarik sekali. Bagi yang sudah terlilit utang, baik itu utang konsumtif maupun juga utang untuk usaha atau juga modal begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya, cara yang paling bagus kita pakai ilustrasi saja ya. Oke, kita panggil Mas Bayu. Ayo, mari sini Mas Bayu. Jadi terlilit hutang itu bagaikan tubuh kita terlilit tali. Kalau kita terlilit tali, perhatikan baik-baik nih. Wah, ini kita bawa tali yang tebal begini. Coba sini, silakan. Ayo Mas Bayu. Ya. Ini anggap wah ini tali. Nah, kalau terlilit hutang, nah ini kan terlilit toh. Ini namanya terlilit toh. Nah, kalau Anda terlilit hutang, apa yang terjadi? Bisa bergerak nggak? Anda nggak bisa bergerak. Kalau lilitan hutangnya sampai di atas, gimana? Lebih sengsara nggak nih? Lebih sengsara lagi. Ya, bahkan ya. Nah, problemnya orang, apa yang terjadi ketika dia terlilit hutang? Dia nambah hutang untuk bayar hutang. Buka lubang, tutup lubang begitu ya? Malah katanya ada yang ngajarin, ada pengusaha ngajarin, kalau gali lubang itu jangan ditutup, dibuat lebih besar. Akhirnya kalau besar dibuat jadi kolam renang. Iya, kalau Anda bisa berenang. Boleh nggak sebelumnya Anda utang lagi? Boleh, ketika Anda utang lagi misalnya ya. Anda ketika utang lagi, begitu Anda utang, set, ini kemudian agak longgar, begitu dia agak longgar. Pertanyaan ketika Anda longgar, ini Anda bisa keluar nggak? Kalau Anda bisa keluar, bagus. Utang yang membuat Anda selamat. Tapi jarang sekali utang membuat Anda selamat. Kecuali bisnis Anda berkembang. Ya? Kecuali bisnis Anda berkembang gitu ya. Nah, ketika Anda utangnya sudah sampai di sini, perhatiin. Sudah sampai sini, nah, nambah utang lagi. Nah, kalau ditarik kira-kira Anda mati nggak? Mati juga. Nomor 1, ketika Anda sudah terlilit hutang, Anda geraknya sudah susah, geraknya. Berkembangnya susah. Yang kedua, napasnya susah. Yang terakhir, hidup pun susah. Mau nggak seperti itu? Nggak mau toh. Jadi hati-hati bagaimana Anda mengendorkan hutang ini. Pertanyaannya, bagaimana melonggarkan hutang? Ada 7 cara. Nih perhatikan baik-baik gitu ya. Nomor 1, bayar. Gitu aja kok repot. Sudah gitu harus pasti. Tapi masalahnya dari mana uang untuk membayarnya? Pertanyaannya gitu gini, kan? Kalau Anda nggak bisa membayar besar atau membayar lunas, Anda bisa bayar agak sedikit. Banyak, tapi rutin. Anda tetap ketemu rutin gitu ya. Sehat. Lah Anda begitu ini sudah mulai bisa bernapas. Jadi bayar semampunya terlebih dahulu. Anda tidak bisa bayar 10 juta, bisa bayar 2 juta, bayar 2 juta. Jadi nomor 1, bayar. Jangan rutin. ditunda walaupun kecil ya, walaupun belum nilai atau nominal yang diinginkan. Tunjukkan itikat baiknya gitu ya. Yang kedua, ketemu rutin. Kalau ketemu rutin, ketemu saya gini, Pak, jangan ditarik-tarik, bilang dong coba. Pak, jangan ditarik-tarik Pak. Loh, kalau jangan ditarik-tarik, saya sudah ketemu loh, saya tidak lari. Akibatnya saya tidak narik toh. Kalau tidak narik kan jadi tidak tambah kenceng. Tidak kabur begitu ya, mudah tidak kabur. Jadi yang kedua harus ketemu rutin gitu ya. Jadi jangan lari. Kalau lari yang datang siapa? Debt collector. Debt collector. Lagi hutang. Tarik lagi, lebih sengsara gitu. Lah, terus berikutnya supaya bisa lebih longgar lagi kalau ketemu rutin, yang ketiga adalah minta pengampunan. Anda ngomong, Pak, tolong diampuni gitu ya. Pak, tolong beri keringanan, Pak. Nah, beri keringanan. Keringanan itu ada 3. Nomor 1 adalah, Pak, waktunya, Pak, jangan ditarik dulu, Pak. Nanti tolong di reschedule. Jadi pengampunan ini ada 3 macam. 1, pengampunan waktunya, minta dimundurin. Yang kedua, itu adalah namanya minta pengampunan, bunganya jangan dijalankan. Jadi supaya longgar. Cicilah pokoknya, sekuatnya tadi, cukup 2 juta tak cicil pokoknya Pak ya. Yang ketiga, Anda bisa minta potong, namanya haircut sak pokoknya. Pak, talinya jangan gini, kalau saya gini mati Pak, usaha saya enggak jalan. Pak, oke deh. Loh, saya nggak bisa menyicil gitu ya? Nggak bisa. Anda jelasin, Pak, saya ini sudah loh Pak. Sudah apa? Sudah bayar Bapak sekian loh, dari dulu bahkan bunganya sudah sekian loh. Kemarin saya punya teman lagi ketemu sama saya, dia utang sama satu bank selama the last 20 years gitu ya. Utangnya total 1,2 triliun, bayar sama pokok sama bunganya zaman dulu sudah 5 triliun lebih. Dia bilang, Pak, ini tolong di haircut, Pak. Itu jadi haircut itu pokoknya dilonggarin. Nah, kalau dia, ya wes lah pokoknya kalau kamu bayar dilonggarin, mulai bergerak lagi toh. Itu jurus yang ketiga. Yang keempat, secepat mungkin jual aset.
Bajunya dijual, celananya dijual. Ketika Punya Anda kendaraan, punya dijual dulu. properti begitu ya. Ketika Anda jual dulu, Anda bisa longgar. Jadi kalau jual kuncinya bagaimana? Jangan jual yang mahal. Perhatikan kalau Anda terus mepet terus, utangnya tambah gede, bunganya tambah gede, tidak bisa jalan terus, lebih baik aset Anda jual sedikit cepat, yang penting murah, keluar. Ini yang keempat gitu ya. Yang kelima, Anda kalau tidak bisa jual satu yang namanya aset jual perusahaan. Wes perusahaanku dijual aja. Jual perusahaan Anda langsung longgar, sudah tidak ada utang lagi, sak perusahaan, sak utangnya aset dijual. Ada orang-orang tertentu misalnya, oh dia Anda pabrik gitu ya, supplier bahan bakunya melihat pabriknya bagus, saya bisa jalanin ini, nah, dia pede malah dibeli gitu ya, jadi jual perusahaannya. Ini yang kelima. Yang keenam itu namanya serahkan jaminan. Wes Pak, ini jaminanku ambilan gitu ya. Ketika Anda serahkan jaminan, Pak wes bar ya, saya tamat gitu ya. Saya jual tidak bisa, ini bisa, ambilan jaminanku. Nah lebih longgar lagi toh. Nah itu yang sudah keenam. Yang ketujuh, ya Anda declare pilot gitu ya, itu yang jurus ketujuh. Ketika Anda declare pilot, nah terus kemudian sudah menyerah dalam arti ya sudah begini, kan jadi lebih longgar, ya sudahlah usaha baru lagi. Oke ya, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Terima kasih ilustrasinya. Wah, dahsyat ini ya. Dengan ilustrasi tadi kita dapat menangkap sebenarnya semakin menambah utang itu menambah lilitan dan mempersulit kita untuk keluar dari lilitan tersebut. Patung punya Sebetulnya bisa longgar. Ya, tekniknya? Kalau bisa longgar. Bisa longgar. Asal keluar ya. Asal keluar. Ketika hutang Anda ini membuat Anda jadi produktif. Mode produktif jadi keuangannya jadi longgar, bisa nambah utang. Tetapi jarang sekali orang nambah utang untuk produktif. Problemnya nambah utang untuk menutupi utang. Padahal bunganya lebih gede lagi, lebih susah lagi. Utangnya tambah banyak, tambah banyak. Dan ada lagi yang kemudian Patung sempat juga mendiskusikan sebenarnya, mencari partner ya Pak ya? Yes. Ini juga dapat menjadi solusi di lain dari 7 hal yang bisa dilakukan diri sendiri. Yes, tadi yang namanya menjual perusahaan tadi tidak harus Anda jual semua. Anda bisa jual 50%, Anda jual 70%, Anda tetap punya, tetapi orang ini yang sudah bisa ngatasi hutang itu tadi gitu ya. Jadi dia lebih dipercaya, jadi dapat uang yang lebih longgar dan tanggung jawab Anda jadi lebih kecil karena sudah ada partner yang mampu. Keren, yes. Wow, 7 teknik untuk lepas dari lilitan utang. Tentu pada hari ini kita tidak dapat bahas terlalu dalam satu persatu nih Patung. Tapi ada 1 jam untuk mendengarkan Patung di Smart FM. Setiap hari Selasa ya Pak ya? Hari Selasa. 7 sampai jam 8 pagi untuk juga dapat Anda berinteraksi untuk mengetahui 7 teknik tadi seperti apa penerapannya mungkin dan bagaimana untuk bisa mempraktekannya langsung dalam beberapa situasi yang Anda hadapi langsung. Patung, waktu kita terbatas tapi ilustrasinya sangat luar biasa. Kita juga melihat bagaimana kita bisa menangani dengan 7 tadi yang dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita harus mengurangi kenyamanan untuk menjual aset ya, paling tidak untuk keluar dari jeratan utang. Dan jangan nambah utang lagi, konsumtif lagi, aduh itu ya susah sekali gitu ya. Terima kasih Patung sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi. Kita akan ketemu lagi di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan topik ini masih terus menarik ya. Dan kita lihat apakah pekan-pekan yang akan datang juga Anda ada lagi topik-topik seputar bisnis dan juga boleh untuk teknik manajemen. yang namanya kalau sekarang Anda pihak yang ngutangin orang, terus nagihnya gimana gitu ya. Nah, ini penting, kalau sudah ngutangi, bukan Anda terlilit hutang. Terlilit hutang orang lain yang tidak membayar ya. Orang lain tidak bayar, caranya bagaimana, itu harus penting. Itu baik, kita akan bahas dalam pekan yang akan datang. Saudara tetaplah bersama Sapa Indonesia.